Meskipun motor ini tidak dibekali dengan supercharger, turbo ataupun NOS, namun output tenaga yang dihasilkan mesinnya diklaim mampu tembus di angka 300 horsepower lebih, di mana catatan tenaga tersebut bisa dibilang lebih besar dari tenaga Kawasaki Ninja H2R. Loh, kok bisa? Emangnya motor ini pakai mesin apa sih? Ya, ini adalah PGM V8, motor buatan Pat Malone asal Australia yang merupakan seorang engineering yang pernah bekerja di tim balap Sauber F1 dan juga sempat terlibat dalam pengembangan motor balap Petronas FP1 yang pernah berlaga di WSBK musim 2003. Pasca pensiun dari dunia balap, Pat Malone mengajak Maltec Performance Engineering untuk berkolaborasi membangun proyek sepeda motor bernama PGM V8 yang nantinya motor ini dicita-citakan sebagai motor produksi dengan mesin terkuat di dunia. Sesuai dengan namanya, PGM V8 adalah naked bike yang dibekali dengan mesin berkonfigurasi V8. Mesin V8-nya tersebut rupanya bukan berasal dari motor biasa, pasalnya ia menggunakan basic mesin Superbike YZF-R1 lanceran 2006, yang mana dua buah mesin R1 1000cc 4 silinder ini dijadikan satu, sehingga menghasilkan konfigurasi mesin V8 2000cc. Proyek PGM V8 ini sebenarnya sudah ia kerjakan sejak awal tahun 2000-an. Awalnya, Pat Malone berencana akan membuat mesin V8 ini menggunakan basic Kawasaki ZX-7R, karena saat itu ia mempunyai akses untuk mendapatkan suku cadang Kawasaki lewat salah satu temannya yang bekerja di tim balap Kawasaki. Namun, ketika proyek ini akan dieksekusi, kala itu Yamaha baru saja meluncurkan generasi terbaru YZF-R1 2005, sehingga ia memutuskan untuk mengganti basic mesin ZX-7R ini dengan YZF-R1, dan hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, karena YZF-R1 model tahun 2005 ini mempunyai desain crankcase mesin dan blok silinder yang terpisah, di mana konfigurasi mesin tersebut menurutnya akan memudahkannya dalam proses sandcasting untuk menyatukan dua mesin 4 silinder ini menjadi V8. Dalam proses pembuatan crankcase sandcasting yang rumit ini, Pat Malone berkonsultasi dengan Clayton Stermine yang merupakan kepala teknisi di perusahaan Harrop Engineering. Crankcase tersebut dibuat dari bahan aluminium padat dan didesain dengan sudut kemiringan silinder 90 derajat agar mencapai keseimbangan yang maksimal. Setelah crankcase berhasil diselesaikan, ia kemudian meminta ahli rebuilder kruk as dari Melbourne untuk membuat kruk as khusus, dilanjutkan proses modifikasi gearbox agar kopling tetap bisa bekerja secara normal. Semua komponen mesin R1 ini dibiarkan dalam kondisi standar, termasuk ukuran bore stroke, rasio kompresi, throttle body, sampai mapping ECU-nya pun dibuat mirip seperti versi standarnya. Hanya saja ECU ini sedikit dirubah untuk menyesuaikan putaran RPM bawahnya. Basic mesin YZF-R1 lanceran 2005 sendiri merupakan generasi R1 Genesis, yang mana versi ini cukup berbeda dari YZF-R1 generasi terbaru, karena setiap silinder mesin ini menggunakan 5 buah klep, yaitu 3 buah klep intake, serta 2 klep exhaust. Kemudian fairing ordernya pun juga tidak memakai crossplane, melainkan masih menggunakan fairing order tipe flat plane. Dalam kondisi standar, YZF-R1 Genesis ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 174 horsepower dan torsi 106 Nm. Dengan tenaga mesin standar yang terbilang sudah cukup powerful tersebut, dua buah mesin YZF-R1 yang disatukan ini kemudian di finishing menggunakan knalpot buatan Akrapovic, dan hasilnya mesin PGM V8 berkubikasi 2000cc DOHC dengan 40 klep ini diklaim mampu menghasilkan output tenaga sebesar 334 horsepower di 12.800 rpm serta torsi puncak 214 Nm pada 9.500 rpm.
Itu artinya output tenaga mesin PGM V8 ini bisa dibilang lebih besar dari Kawasaki Ninja H2R yang tenaganya diklaim berada di kisaran 310 horsepower. Lantas, jika H2R kecepatan tertingginya bisa mencapai 400 km per jam, maka berapakah top speed dari PGM V8 yang mesinnya diklaim lebih bertenaga ini? Nah, menariknya, pihak PGM tidak menyebutkan berapa kecepatan tertingginya, hanya saja mereka mengatakan bahwasanya top speed motor ini tergantung seberapa berani Anda memacunya. Jawaban yang membuat banyak orang bertanya-tanya ini mungkin adalah gambaran mengenai kemampuan mesin PGM V8 yang bisa dipacu di kecepatan berapapun, dan hal ini sekaligus menjadi salah satu daya tarik untuk mempromosikan PGM V8. PGM V8 sendiri dipamerkan pertama kali ke publik pada tahun 2015, dan sebelumnya proyek ini sempat terkendala selama beberapa tahun untuk menyempurnakan mesinnya. Nah, bicara soal detail, PGM V8 dibekali dengan frame tralis berbahan baja kromoli, dipadukan subframe berbahan aluminium CNC, kemudian sektor bodywork dan beberapa partnya dibuat menggunakan bahan serat karbon, serta velg berbahan aluminium buatan Mercedes ini, yang mana semua part-part eksotis ini berkontribusi membuat bobot total motor ini berada di angka 242 kg saja. Sementara itu untuk sektor suspensi, PGM V8 memakai upside down Ohlin FGRT 48 mm, serta monoshock belakang Ohlin TTX MK2 yang sepenuhnya bisa disesuaikan. Lalu untuk perangkat pengeremannya dipercayakan pada kaliper depan Brembo GP4 double disc brake dan kaliper Brembo 4 piston di bagian belakang dengan masing-masing piringan cakram yang dilapisi dengan nikel. Motor ini akan dijual seharga $180.000 atau jika dirupiahkan setara dengan 2,5 miliar rupiah. Pembelian PGM V8 bisa dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu, dan pihak PGM juga bersedia untuk merancang motor ini dengan detail part sampai ergonomi kenyamanan berkendara sesuai dengan keinginan pembeli. Rencananya, selain membuat PGM V8, Pat Maloney juga dikabarkan akan membuat versi full fairing motor ini menggunakan format serupa yaitu V8 2000cc, namun versi ini nantinya akan dibuat menggunakan basic mesin YZF R1 terbaru alias R1 Crossplane Engine, dan diperkirakan mesin V8 Crossplane ini akan menghasilkan tenaga di kisaran 400-an horsepower. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai PGM V8 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.